singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Tegar Wijaksono, mahasiswa dari Universitas Asa Indonesia. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan buku kerja 7, 8, dan 9 mata kuliah Kewirausahaan 2. Baik, yang pertama ada buku kerja yang ke-7, yaitu persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa, Ortus 8 Aparel, unit usaha alat-alat olahraga. 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Membangun budaya etik dapat mencakupi yang pertama, pengembangan kode etik. Yang kedua, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi yang pertama, akses modal yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan saya memilih objektif. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi yang pertama, sifat bisnis prospektif. Yang kedua, identitas dan usulan titles para pendiri. Yang ketiga, bentuk hukum kepemilikan bisnis. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang pertama, memenuhi semua kewajiban kontrak. Yang kedua, dapatkan semuanya secara tertulis. Dan yang ketiga, tetapkan standar. 2. Memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Berdasarkan organisasi, bentuk organisasi dapat mencakupi yaitu yang pertama, kepemilikan tunggal. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Yang pertama, isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Dan sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. 3. Mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Saya memilih syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan yang di dalamnya ada fotokopi KTP, pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab, dan yang terakhir surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah saya memilih prinsip pungutan pajak, yang di dalamnya ada prinsip persamaan, keadilan dan kemampuan, prinsip kepastian, prinsip kenyamanan pembayaran, dan yang terakhir prinsip efisiensi. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang kepariwisataan dan Pergub DKI Jakarta tentang perdagangan. Baik, selanjutnya ada buku kerja yang ke-8, yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha, alat-alat olahraga, produk atau jasa, Ortus 8 Aparel, tanggal 20 November 2022. Yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Yang pertama ada profitabilitas dengan status baik, likuiditas dengan status baik, efisiensi dengan status baik, serta stabilitas dengan status sedang. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan. Laporan pendapatan berstatus baik, neraca juga berstatus baik, laporan cash flow juga berstatus baik. Preparasi perakiraan keuangan. Pendapatan berstatus baik, pengeluaran juga berstatus baik, sedangkan belanja modal berstatus sedang. Preparasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma pendapatan berstatus baik, laporan proforma neraca juga berstatus baik, serta laporan proforma cash flow yang berstatus baik.
Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Ada rasio analisis yang berstatus baik, mengukur hasil dibanding rencana berstatus baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri juga berstatus baik. 1.3. Laporan historis keuangan diidentifikasi. Yang pertama ada laporan keuangan berstatus baik, neraca juga berstatus baik, serta laporan cash flow juga berstatus baik. 1.4. Perakiraan keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan berstatus baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis berstatus sedang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk pada masa depannya berstatus baik. 2.1. Laporan proforma diidentifikasi. Yang pertama ada proforma laba rugi yang berstatus baik. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. Proforma pendapatan berstatus baik. Proforma neraca juga berstatus baik. Proforma arus kas juga berstatus baik. 2.2. Rasio analisis diidentifikasi. Yang pertama likuiditasnya berstatus baik. Efisiensi operasi juga berstatus baik. Profitabilitas juga berstatus baik. Rekomendasinya adalah usaha Ortus 8 Apparel ini layak untuk dilanjutkan dikarenakan maraknya event sepak bola yang sedang berlangsung. Baik, yang selanjutnya ada buku kerja yang 9, yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Yaitu usaha alat-alat olahraga, produk atau jasa Ortus 8 Apparel. 1. Rencana staffing. 1.1. Kategori okupansi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2. Tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk 1.3. Tugas okupasi diidentifikasi. 1.4. Persyaratan okupasi diidentifikasi. 1.5. Kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasi. 1.6. Jumlah tenaga kerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.7. Perkiraan mulai bekerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.8. Full-time equivalent diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.9. Perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi. Dan hasil rekamannya sudah terlampir. 2. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1. Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi yang pertama mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, jadwalkan wawancara, dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2. Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup yang pertama proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Yang kedua, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Yang ketiga, hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Yang keempat, mengamankan persetujuan kandidat pilihan. Dan yang kelima, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi. Dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3. Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka segera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup yang pertama menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Yang ketiga, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Dan yang terakhir, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial.
Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak yang pertama hak memperoleh upah, yang kedua hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, yang ketiga hak mendapatkan pelatihan kerja, yang keempat hak penempatan tenaga kerja, yang kelima hak memiliki waktu kerja yang sesuai, yang keenam hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, yang ketujuh hak mendapatkan kesejahteraan, yang kedelapan hak untuk cuti, yang kesembilan hak khusus karyawan perempuan, dan untuk kewajibannya yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan yang terakhir kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup yang pertama hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. 4. Mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf yang pertama efisiensi, yang kedua konsistensi, yang ketiga mengatasi kelemahan, dan yang terakhir kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf yaitu ada memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Dan yang terakhir, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yaitu ada pelatihan dan IDP. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Program pelatihan yang dilakukan yaitu orientasi pekerjaan, in-service education, dan pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dilevaluasi. Evaluasi yang pertama, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Dan yang kedua, analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. 5. Meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang terakhir, kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensinya yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf yaitu rendah, kurang dari 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim yaitu yang pertama ada kolaborasi dan kerjasama. Lalu selanjutnya ada rencana staffing, organisasi atau proyek, yaitu toko olahraga, alamatnya ada di Jalan Kiai Haji Nur Ali, nomor 77. Kategori okupasi yang pertama yaitu shift leader yang bertanggung jawab terhadap berjalannya operasional dengan baik, bertanggung jawab dalam pelaksanaan SOP, bertanggung jawab membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan, bertanggung jawab menginput data-data harian, mingguan, dan bulanan ke dalam sistem, dan bertugas untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar, melakukan inventory harian, mingguan, dan bulanan, menginput inventory ke dalam sistem, menginput form kedatangan barang dari pihak aparel ke dalam sistem, membuat schedule general cleaning selama 1 bulan beserta pembagian tugasnya. Yang terakhir, menyusun barang sesuai seri dan model dari barang tersebut. Dan untuk persyaratannya yaitu pria atau wanita, maksimal 30 tahun, minimal pendidikan S1, memiliki pengalaman kerja 3 tahun, berpenampilan menarik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk kebutuhan pelatihannya yaitu training selama 7 hari. Jumlah tenaga yang diperlukan yaitu 1 orang. Perkiraan mulai bekerja di tanggal 16 Desember 2022. Dan untuk full time ekuivalennya yaitu 52 minggu dan perkiraan durasi kontraknya selama 1 tahun.
Selanjutnya ada kasir, bertanggung jawab kepada shift leader, bertanggung jawab membuat report sales harian, dan bertanggung jawab mereka produk-produk yang terjual. Dan tugasnya yaitu mengecek kelengkapan pesanan customer, menghitung sales dan dengan akurat, membuat laporan sales harian di akhir shift atau closing shift, mereka produk-produk yang laku terjual, membuat laporan sales mingguan dan bulanan, membantu leadership dalam hal administrasi, merekap data penggunaan listrik dan internet dalam kurun waktu 1 bulan, mencatat dan merekap data-data customer untuk menyebarkan informasi terkait diskon. Untuk persyaratannya, yaitu pria atau wanita maksimal 30 tahun, minimal pendidikan jurusan akuntansi, memiliki pengalaman kerja 3 tahun, berpenampilan menarik, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk kebutuhan pelatihannya yaitu training selama 5 hari. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 1 orang. Perkiraan mulai bekerja pada tanggal 16 Desember dan untuk total full time ekuivalennya 52 minggu dengan perkiraan durasi kontrak 1 tahun. Dan terakhir ada karyawan bertanggung jawab terhadap lingkungan kerja, bertanggung jawab mempromosikan produk kepada pelanggan yang datang. Tugasnya yaitu menjaga lingkungan toko, menyambut pelanggan yang datang, menginformasikan kepada pelanggan terkait produk yang ada, dan yang terakhir menjaga kebersihan tempat kerja. Dan untuk persyaratannya yaitu minimal SMA dan sederajat, maksimal usia 25 tahun, bisa bekerja bersama tim atau individu, dan yang terakhir berkomunikasi dengan baik. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.